gedung FISIP USU ingin mewawancarai salah satu mahasiswi dari FISIP. Apakah Anda mengetahui adanya penebangan pohon di depan gedung B ini? Jujur saya sebagai mahasiswa di FISIP USU ini, saya jelas mengetahui apa yang terjadi di FISIP USU ini dan khususnya tentang penebangan pohon yang terjadi di sini. Apakah Anda mengetahui tujuan dari penebangan pohon tersebut? Awalnya saya tidak mengetahui begitu jelas ya untuk apa pohon ini ditebang, siapa yang berurusan di dalamnya. Tapi setelah saya menggali beberapa informasi, saya mendapatkan informasi bahwa penebangan pohon yang ada di FISIP USU ini dibuat untuk penyediaan gedung-gedung atau kelas-kelas baru untuk gedung kuliah mahasiswa FISIP USU. Jadi, apakah Anda menyetujui adanya penebangan pohon tersebut? Jujur, saya sebagai mahasiswa FISIP USU, saya tidak menyetujui adanya penebangan pohon tersebut. Kalaupun ada dilakukan penambahan gedung atau kelas baru, masih ada tempat lain untuk gedung tersebut tanpa harus mengorbankan pohon-pohon yang rindang tadi dan membuat suasana di sini menjadi sangat bersih. Maksud Anda, lokasi yang dimaksud itu di mana? Kira-kira atau di dekat kantin mungkin, atau di tempat lain, karena sangat mengganggu ya. Pohon yang sudah tumbuh besar itu membutuhkan waktu yang lama, lalu harus ditebang begitu saja dan menghasilkan ya cuaca atau suasana yang begitu gersang. Abang tahu nggak sih tujuan dari penebangan pohon di gedung FISIP kita? Kalau isu yang beredar itu masalah penebangan pohon, kalau dari pihak fakultas itu ingin membangun gedung baru gitu kan, karena hari ini gitu kan gedung kuliah ini dianggap perlu dari pihak dekanat karena gedung kuliah yang sangat minim dan dengan fasilitas yang pas-pasan. Makanya dengan lahan fakultas FISIP yang cukup sedikit, lahan hijau yang ada di DPR ataupun di daerah gedung itu ditebang untuk memaksimalkan pembangunan gedung baru untuk perkuliahan. Jadi abang setuju nggak sih penebangan pohon kan? Di satu sisi aku nggak setuju gitu kan, permasalahan kenapa pohon itu ditebang. Pertama, pohon merupakan lingkungan hidup yang memang harus dijaga gitu kan. Yang kedua, kalau lihat dari historikalnya gitu kan, daerah DPR ataupun di bawah pohon rimbun itu tempat di mana kawan-kawan mahasiswa di situ bisa berdiskusi gitu kan, tempat berdiskusi kawan-kawan mahasiswa ya kan, dan orang-orang yang berorganisasi biasa berdiskusi di situ tentang seputaran kampus ataupun apapun itu juga ya kan. Itu merupakan tempat diskusi. Jadi ketika tempat diskusi itu telah dihilangkan ya kan, mau di mana lagi kawan-kawan mahasiswa ini berdiskusi dengan lahan fakultas FISIP yang cukup sedikit dan yang hanya rimbun dan tenang itu di daerah DPR gitu kan. Artinya kan jadi timbul sebuah asumsi bahwasannya pihak fakultas membatasi kawan-kawan mahasiswa untuk berdiskusi gitu ataupun mendapatkan pengetahuan di luar bangku kuliah. Tujuan dari penebangan pohon di gedung FISIP kita? Tahu itu mau dibuat gedung baru. Apa pendapat abang mengenai hal tersebut? Kalau tujuannya untuk buat gedung baru, pasti ini ya bagus karena kondisinya juga di FISIP ini kan memang kekurangan kelas. Jadi sulit untuk untuk kawan-kawan mahasiswa untuk kuliah. Ada yang kuliah di luar FISIP gitu, itu kan jadi salah satu kesulitan gitu. Karena ada juga yang bilang kuliahnya di FISIP tapi kelasnya ada di FISIP gitu. Tapi satu sisi kan sangat disayangkan juga gitu, pohonnya ditebang gitu. Karena secara historis juga itu punya sejarah gitu. Di DPR itu yang biasa disebut FISIP DPR ya, di bawah pohon rimbun, di bawah pohon rindang gitu. Jadi di situ kawan-kawan mahasiswa sering diskusi ya, karena juga kondisinya sejuk, rimbun, kehijauan. Jadi kan kawan-kawan mahasiswa sering berdiskusi di situ gitu. Selain itu juga kalau kita kaitkan dengan global warming ya, salah satu program itu kan menanam 1000 pohon gitu. Tapi di FISIP malah ditebang pohon yang udah besar, yang udah rimbun, punya sejarah, gitu, punya nilai. Kenapa hari ini ditebang? Gitu. Itu sangat disayangkan. Tapi satu sisi kondisinya juga di FISIP kekurangan kelas gitu.
Jadi salah satu solusinya adalah pembangunan gedung itu. Nah, hari ini ditempatkan di yang biasa kita sebut DPR gitu, di bawah pemerintahan, sangat disayangkan. Kalau secara pribadi pendapatnya bukan pro dan kontra ya, tapi hari ini coba kita menganalisis apa efek dari pembangunan gedung itu. Tentu ada nilai plus, ada nilai minusnya gitu. Hari ini itulah yang kita coba kita simpulkan di pribadi masing-masing gitu. Tapi kalau berkaitan dengan dengan keilmuan, kalau di antropolog ya, hari ini coba abang secara pribadi, karena aku juga antropologi ya, hari ini coba menjelaskan, coba memaparkan secara deskriptif apa sih sebetulnya efek dari penebangan pohon, efek dari gedung itu dibangun, itu sih yang coba digali sama-sama gitu. Jadi permasalahan sepakat tidak sepakatnya silakan dianalisis sendiri gitu, apa yang aku ucapkan gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Mewawancarai Bapak tentang penebangan pohon di gedung kita. Apakah Bapak mengetahui tujuan dari penebangan pohon di gedung kita? Tahu. Apa aja Pak tujuannya? Tujuannya untuk mau membangun gedung ya di tempat atau lokasi pohon itu. Apakah Bapak menyetujui adanya penebangan pohon tersebut dan bangunan baru yang direncanakan akan dibangun itu Pak? Bangunan baru untuk menambah lokal, dia ya setuju. Tapi tempatnya nggak usah di situ. Jadi kira-kira di mana tuh Pak? Kantin. Kantin. Ya. Oh jadi kantin di Roboh lalu di bangunan baru. Karena kantin itu kayak dangau, kayak gubuk di tengah gedung-gedung. Oh, Buat apa itu dipelihara? Nggak ada gunanya. Pohon itu menyemprot oksigen ke sini, membuat dingin, membuat sejuk. Dan untuk mendapatkan pohon setinggi itu perlu waktu belasan tahun. Jadi merobohkannya cuma 1 detik. Itu menyakitkan. Satu, universitas ya kan, sebagai lembaga yang terdepan sebetulnya untuk mengkonservasi alam ini, melindungi alam dari kerusakan, ya harusnya menjadi orang terdepan juga untuk melindungi pohon-pohon yang hidup di lingkungannya. Udah nggak bisa menanam sendiri, ya melihara yang ada sajalah. Jadi jangan yang ada malah ditebang. Itu. jadi Pak, Bapak tahu nggak siapa pihak mana yang mengajukan pohon itu yang ditebang? Yang mengajukan pohon itu ditebang, ya nggak ada. Kebijakannya dari Tapi kebijakannya itu ada kemungkinannya itu dari Biro Rektor. Biro Rektor. Ya. Biro Rektor menetapkan misalnya bahwa pembangunan itu cocok di situ. Dekan atau petinggi di fakultas ini menyetujuinya. Saya ikut rapat, ya kan? Tapi seorang diri nggak setuju. Seorang diri. Jadi karena saya nggak setuju, yang lain setuju, saya harus diam. Tapi kalau ditanya pendapat saya tetap itu tolak. Oh kalau gitu nanti kamu nggak boleh ikut di gedung itu. Bukan, itu urusan lain lagi, iya kan? Jauh ku menunggu
warriors, victory for all of us. Revolutionary rap, that's why we glorious. That's why they calling us EAR. We got the fire and the passion and we standing tall. Like the towers in our cities, you can see us from the far. Shining bright like the lights, you can be that star. I can be that far, like 30 seconds to Mars. They call me the ambassador, duta revolusi Nusantara, tercipta peta baru dunia. Past to the present, we fly to circumvent. It's not the I am, but the we are in legend. Lihatlah aku, caraku, gayaku, gerak-geriku. Tirulah aku, takkan ku beritahu. Lahkan sebelahmu, pendeka areti Melayu. Kalau kau tak tahu, jauh ku menuju jauh, semakin jauh. Kanan kiriku tiada di depanku. Laju ku laju dan ku tuju. Tuju garisku, nonton dan putihlah jalanmu. When we come through, you know we dangerous. Paramahaya, East Asia, we on a revolution. Let's come together now. Look up in the sky now, 10 stories high now. We type of walking dangerous. Here's why, hey, okay, I know they use us. Gas that claim to us is lame to us. With this rap is what fame to us. We got that right, EEAR. I trust it. We won't huff and puff and blow the house down. With this rap rock sound, and we won't back down. And we can't stop now, cause Southeast Asia's on our back now. And you can check the background, it's official stats now. Antalan hujan, witan, saban, kata, tiwada wajah. Akan laju suat, selepas dengar. Jika lilin lor, melaju, melaju, jumpa main, lupa main, jumpa punya lepas.